Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita bersyukur, dan kepada baginda Muhammad SAW senantiasa kita bersalawat. Jadi perkenalkan, nama saya Arveni Jasmal. Saya dari kelompok 1. Di sini saya membahas tentang makalah saya yang dimana berjudul pengertian logika dan macam-macam logika. Jadi langsung saja, logika pertama kali itu muncul pada abad ke-1 Masehi pada filsuf Cicero dalam artian seni berdebat. Jadi pada abad ke-3 Masehi, Alexander Aphrodisias pertama kali menggunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Jadi logika berasal dari bahasa Latin logos yang berarti perkataan atau sabda, dan dari kata Arab mantik yang berarti berkata atau berucap. Adapun pengertian logika menurut para ilmuwan, yang pertama itu logika yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Itu menurut Irving M. Chope. Yang kedua, logika adalah salah satu cabang filsafat yang telah dikembangkan oleh Aristoteles yang membicarakan norma-norma berpikir benar agar diperoleh dan terbentuk pengetahuan yang benar. Itu menurut buku Filsafat Umum oleh Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Yang ketiga, logika itu suatu penarikan kesimpulan baru secara syahih atau valid. Itu menurut buku filsafat oleh Jujun S. Sunan Sumantri. Selanjutnya kita masuk ke pembagian logika. Jadi logika ini ada 5 macam. Yang pertama, logika makna luas dan makna sempit. Logika dalam artian sempit dipakai seperti dengan logika deduktif atau logika formal, yang dimana mempelajari asas-asas penalaran. Sedangkan dalam arti luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam, serta meliputi pembahasan mengenai logika itu sendiri. Yang kedua, logika deduktif dan induktif. Logika deduktif itu suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai sifat betul menurut bentuknya. Sedangkan logika induktif itu merupakan logika yang mempelajari asas perkataan penalaran yang benar dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umumnya. Yang ketiga, ada logika formal dan logika material. Jadi logika formal itu logika yang mempelajari asas atau aturan-aturan hukum berpikir yang harus ditaati agar benar adanya. Sedangkan logika material, jadi logika material ini mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan menguji kenyataannya yang praktis yang sesungguhnya. Jadi selanjutnya ada logika murni dan logika terapan. Jadi logika murni ini merupakan suatu pengetahuan yang dimana mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam sesuatu cabang ilmu dari istilah yang dipakai. Sedangkan logika terapan ini membahas tentang pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang mempergunakan bahasa sehari-hari. Yang terakhir itu ada logika filsafat dan logika matematik. Jadi logika filsafat ini juga dapat digolongkan sebagai sesuatu ragam yang berhubungan dengan bidang filsafat. Sedangkan logika matematik, di mana logika matematik ini membahas ragam logika yang menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindari makna ganda. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai makalah saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.